Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Di hari yang hujan ini, kalau kamu dengar bunyi gerasak gerusuk ya, itu hujan. Aku pengen bikin pick a card reading lagi dengan tema seperti yang kamu baca, yaitu tentang pesan cinta dari dia untuk kamu. Oke, jadi ini siapapun orang yang kamu tuju, ya entah pacar kamu, pasangan kamu, mantan kamu, suami kamu, istri kamu. It's up to you. Oke, jadi sini ada 4 deck. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ini semua adalah oracle ya. Dan lebih aku cenderung gunakan untuk romance atau percintaan memang. Jadi di sini kamu bisa pilih kamu mau oracle yang mana, dan sembari kamu milih aku bakal nyiapin berbagai kartu untuk tambahannya. Oke. So, silahkan dipilih ya, dan ingat pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak. Energinya pun bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau memang tidak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan, berarti memang bukan untuk kamu ya. Dan ini nggak memiliki batasan waktu, jadi entah kapan aja kamu tonton, ini bakal berlaku. Hey, udah. Ulang ya, ini yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan kalau kamu ingin counseling ataupun personal reading, silahkan klik link di bawah sini. Kamu bisa counseling dengan aku secara psikologi, tarot, ataupun dengan astrologi Hindu atau astrologi Vedic ya. Oke, kita mulai dari yang kiri, yang pertama. Jadi yang lainnya kita singkirkan dulu. Pesan cinta darinya untuk kamu. Yang pilih deck pertama ada seduction, attraction, flirting, dating, hooking up, temptation, third party interference. Ada photograph, looking at your photos, missing you, nostalgia, make new memories. Lalu ada talking, interested, conversing more, await message arrive, text, call, email, hovering. Dan di the bottom of the decknya ada girl talk, time with friends, moving on, happily single, living in the moment, having fun. Kamu bisa dalam hubungan yang memang cukup intens saat ini. Aku nggak tahu secara energi atau memang kalian masih intens berkomunikasi. Di sini masih ada komunikasi satu dengan yang lain, masih sering, mungkin dia sering ngirim foto ke kamu atau kamu sering ngirim foto ke dia. Jadi ada komunikasi di sini terjalin ya. Aku ngeliat ini bisa energi baru, seseorang yang baru dalam hidup kamu, termasuk ya, nggak benar-benar baru dalam artian kamu udah kenal lama, cuman dia termasuk baru, entah memang baru dengan kamu hubungannya saat ini ya, itu yang aku maksud. Dan jika memang kalian sekarang belum ada kepastian, kalian bisa masih dekat sekarang, nanti bakal ada kepastian. Di sini aku ngeliat ya. Kita lihat oracle keduanya. Ada love atau ghost ya, atau angsa, sorry kalau aku salah. Lalu ada roses atau roses buket, buket bunga rose ya. Oke, malah ambil yang itu ya. Oke, jadi aku ambil dua-duanya. Di sini ada the wedding lady dan ada moon.
Ada energi Pisces di sini, ya. Oke, seperti yang aku bilang ada energi Pisces di sini, dimana seseorang ingin memulai suatu hubungan, namun sebenarnya masih ragu untuk benar-benar ngelepasin hatinya, benar-benar surrender, benar-benar apa adanya. Jadi pesan cinta dari dia ke kamu adalah dia bingung harus membicarakannya gimana ke kamu kalau dia itu mau, ya, namun masih ada, ya, seperti trauma, entah dia gagal sebelumnya dengan orang lain atau memang dia pernah gagal bersama kamu dulu. Jadi ada dua skenario atau bahkan lebih di sini, ya, dimana kamu dengan dia bisa-bisa memang udah pernah bersama dulunya, ya. Sih ada book, karena hubungan kamu dengan dia saat ini memperlihatkan apa yang selama ini tidak terlihat, ya, entah dia saat masih bersama orang lain atau kamu masih bersama orang lain. Itu yang memberatkan. Namun untuk flirting, romantismenya memang dapat banget di sini aku ngelihat, ya, untuk kayak care satu sama lain, mencintai, menginginkan, itu mengarah ke sana, ya. Namun yang benar-benar klik hatinya, aku ngelihat belum ke sana, ya. Jadi memang cukup membuat dia tertrigger ataupun membuat kamu tertrigger, dan ini sebenarnya bermaksud baik, dimana untuk kalian berdua memahami, ya, gimana sih hubungan itu, gimana sih rasa itu, gimana sih cinta, hubungan, ya, rasa, emosi, ya. Kita lihat tarotnya. Memang hubungan ini aku ngerasain men-trigger kesakitan dan kesedihan, ya, tapi untuk agar kamu lepasin ini dan dia juga ngelepasin ini, ya, supaya nggak ada beban. Namun ya kita lihat lagi klarifikasinya. Sih ada Three of Swords seperti yang aku bilang tadi, ya, tentang kesakitan, tentang kekecewaan, tentang kesedihan. Ace of Swords, entah kamu ataupun dia memang punya apa sih, jalan hidup memang diselingkuhin atau pernah juga selingkuh. Jadi bisa dua indikasi ataupun salah satu indikasi tadi, ya. Page of Cups. Tapi aku ngerasain energi yang mau berubah, ya. Knight of Wands sih. Aku ngeliat Wands ini mau untuk berubah, keluar dari energi yang tidak baik, keluar dari energi yang membuat gimana ya, kayak ini tentang rasa. Aku ngerasain banget pesan dia ke kamu tuh kayak dia pengen bilang, aku punya rasa sama kamu, aku suka, aku sayang, aku nyaman, ya. Tapi untuk benar-benar ke sana kok kayak ada ketakutan, ya. Entah kamu memang udah menganggap dia dekat, kalian bisa masih pendekatan sekarang, jadi ingin membuka hati, ya. Ada energi, ya, seperti udah anggap seperti teman ataupun kakak adik di sini. Sih ada pilihan, jadi entah, karena ada energi juga gini, dia merasa kalau dia sama kamu untuk misalnya benar-benar jadi itu bagus, namun kalau dia sama kamu nggak jadi dan dia takut kalau hancurnya nanti kalian nggak akan punya komunikasi yang baik karena kalian pernah berhubungan sebelumnya. That's it, ya. Jadi kencang banget memang untuk hubungan yang memang kalian berteman dari awal, ya. Ada The Devil, see? Ada energi Capricorn, Fortitude atau Strength. Ada energi Leo, Knight of Swords,
ada Temperance, dan ada energi Sagittarius. The Lovers, energi Gemini. Ya, ada beberapa zodiak energinya bermain, so no wonder sebenarnya banyak opsi yang bermain juga. Namun yang pastinya intinya seseorang ragu jika memang seriuskan hubungan ini dan bakal tidak berakhir seperti yang diharapkan atau seperti yang kamu harapkan. Jadi pesan dia ke kamu kayak dia pengen untuk ya ngelihat keadaan dulu, menjalani apa yang sekarang ada, cuman untuk sampai too much ataupun berlebihan dalam artian yang kayak ngebet banget kamu minta kepastian sama dia, aku harus bilang kamu mungkin gak akan dapatinnya dalam waktu yang dekat, dan ini bakal sedikit banyaknya menyakiti dia ya. So the Empress, jadi yang kencangnya ya kita jalanin aja sebaik-baiknya ya. Untuk masalah main-main, aku nggak main-main, cuman yang untuk gimana ke depannya aku juga belum tahu, kasarnya gitu dia pengen ngomong ya. Nah kan bukan hal yang buruk, kita ya jalan aja gitu menjalaninya hubungan ini ya, walaupun terkesannya kayak nggak jelas, kan ini cara yang terbaik untuk dia protek hatinya dia, ataupun cara yang baik untuk kamu protek hati kamu, walaupun ujung-ujungnya aku ngelihat bukanlah self love, bukan self care, namun adalah self sabotage. So it depends ya, tergantung kamu memilihnya yang mana ya. Kalau bagi aku sendiri yang ngeliat energinya, jika mengarah ke self sabotage ya kamu bakal dikontrol oleh kesakitan, begitu juga dia sih. So itulah pesan dari dia untuk kamu. Kita lanjut ke deck yang kedua. Deck kedua, pesan cinta darinya untukmu. The Come to the Edge, wow. Lalu Treasure Island, ada Truth Be Told, dan di the bottom of the deck ada Co-Create. Oke. Aku ngerasain hubungan yang coba banget untuk ditahan. Oke, bentar ya. Kucing aku teriak-teriak. Jadi di sini seperti yang aku bilang, hubungan ini aku nggak tahu tadi udah aku bilang belum ya. Sorry. Yang pastinya hubungan ini ya berusaha banget untuk ditahan ya. Aku nggak tahu kenapa hubungan ini coba banget apa ya, digenggam erat banget, bukan untuk supaya tidak lepas, bukan hanya untuk tidak lepas dari hubungan ini, cuman untuk tidak membuat hubungan ini nyakitin lagi. Aku nggak tahu kenapa seseorang mencoba menahan kebenaran dalam hubungan ini, kebenaran di mana kalian saling sayang, kalian saling cinta, kalian saling menginginkan, cuman semua itu dibungkus dalam seperti kotak yang sengaja untuk dikubur dalam-dalam ya, berusaha untuk tidak terlihat lagi ya. Wow. Truth Be Told, di sini aku ngerasain banget energi seseorang yang nahan untuk tidak bicara, karena menurut dia kalau dia bicara itu hanya ya kamu tahu, bikin runyam, bikin hubungan kamu dengan dia hanya makin bermasalah.
ada clover, ada mountain, dan ada clock. Dan di bottom of the deck ada the wedding man. So ini bisa energi seseorang yang bisa pria, energi seseorang pria atau seseorang yang maskulin energinya, nggak perlu dia perempuan atau laki-laki, dia yang menahan banget rasa dia berusaha banget menyelesaikan apapun kesakitannya dengan cara dia juga menyelesaikan rasa sayangnya, rasa cintanya juga, ibaratnya gitu ya. Kalau aku nggak sayang dan nggak cinta, berarti aku nggak nyakitin dong, aku nggak disakitin dong. Itu yang dia mau. Aku ngerasain banget hubungan ini ditekan, benar-benar ditekan, ditahan, benar-benar nggak mau diutak-atik, benar-benar diabaikan, dianggap seperti bukan mati, aku bilang bukan putus, namun seperti kayak hibernasi atau ibaratnya seperti mati suri, namun suatu saat nanti bisa bangun lagi ya. Kita lihat tarotnya. On the lovers, Nine of Wands, King of Coins, wow, Seven of Wands. Aku ngerasin banget seseorang yang pengen banget sendiri, jangan ganggu aku, biarkan aku sendiri, biarkan aku nikmati kesakitan aku, biarkan aku nikmatin kekecewaan aku, jangan kasihan sama aku, jangan pedulikan aku. Terkesan seperti menyerah memang ya, cuman energinya seperti ngasih lihat aku sebenarnya untuk istirahat ya, cuman untuk mengakui istirahat juga nggak mampu, dibilang moving on juga nggak mampu sih. Eight of Cups, jadi energi seseorang yang aku nggak tahu ini apa ya, energi apa, ibaratnya dia ngerasainnya apa. Aku hanya ingin dalam posisi tidak memilih untuk sendiri dan tidak memilih untuk bersama. That's it ya. Aku dalam posisi tidak ingin memilih apapun juga ya. Eight of Coins, Judgment, ada energi Libra, Magician, Two of Swords. Wow, energi memusingkan. Orang ini pusing dengan apa yang terjadi dalam hidupnya dia. Dia hanya duduk diam aja gitu. Jadi ibaratnya ya menjadi penonton aja dalam hidup dia. Dia nggak mau lagi ngambil alih, dia nggak mau lagi untuk berusaha, beraksi, just ya seseorang yang pasif ya. Dan kenapa memusingkan bagi aku ngerasain energi dia yang pusing dengan energinya dia. Membingungkan, bukan? Queen of Coins atau Queen of Pentacles, Seven of Swords. Orang ini membawa kesakitan masa lalu yang luar biasa. Chariot, kamu bisa berhubungan dengan seseorang yang belum lepas dari masa lalunya dia masih belum moving on, dia masih sayang dan cinta dengan orang yang di masa lalu, ataupun dia masih cinta dan sayang dengan kamu, orang di masa lalunya dia ya. Ace of Coins, untuk benar-benar dia ingin kembali sama kamu itu berat ya. Nine of Coins, Wheel of Fate,
orang ini ngerasakan upside down tuh gimana ya aku jelasinnya, yang kayak kita berhubungan dengan seseorang, kita udah cinta, udah sayang gitu ya, bukan yang cinta sayang sampai gimana gimana, tapi udah kayak hati kita itu ya hatinya dia, tiba-tiba dia nggak ada dalam hidup kita, kita kayak benar-benar dunia itu runtuh sih. Itu yang orang ini rasakan, entah ke orang di masa lalunya atau dengan kamu. Jadi bagi kamu yang memang berurusan dengan orang yang baru ini, aku bisa bilang kamu bakal sulit untuk dapatin hatinya dia. Kenapa? Karena dia masih menginginkan orang di masa lalunya dia. Atau jika kamu adalah orang di masa lalunya dia, dia masih ingin bersama kamu. Ya, see? Six of Cups. Dia nggak bisa ngelepasin kamu, dia nggak pernah rela untuk pisah dari kamu. So pesan dia dari kamu adalah, pesan cintanya adalah, ya biarkan keadaan mengalir seperti seharusnya ya. Dan bagi kamu yang ada di masa laluku, kamu nggak pernah ada di masa lalu, kamu ada di masa sekarang dan di masa depan aku nanti. Okay, that's it. Think that's all. I hope that you can enjoy this video ya. Kita lanjut ke deck ketiga. Oke. Tek. Ketiga. Pesan cintanya untukmu. Goddess of the Moon. The World. The Sun. Dan di bottom of the deck ada Anxiety. Wow. Orang ini overthinking ya, atau siapapun, entah kamu overthinking, ada anxious di sini atau anxiety, panik, takut ya, cukup overthinking. Karena Goddess of the Moon aku ngeliat sebagai energi overthinking ya, seseorang yang ngerasa beban dalam hidupnya itu besar banget dan ngerasa kebahagiaan itu justru menjauh dari dia ya. Terlihat oracle keduanya. Ada angsa atau love. Wow, ada snake, ular, dan ada, itu sebut aja sword, dan ada bird, burung. Wow, seseorang di sini lebih percaya dengan kata-kata orang lain di luar sana ketimbang dia percaya tentang kamu ya. Ini energi bisa seseorang yang tidak percaya kalau kamu setia ya, tidak percaya kalau kamu itu hanya punya dia, atau seseorang yang tidak percaya dan yakin kalau kamu benar-benar sayang sama dia. Orang ini confused, orang ini bingung ya. Ini dalam posisi entah dia ingin menghilangkan rasanya atau dia ingin menghilangkan ketakutannya. Jadi ini energi bisa seseorang yang udah keras kepala banget untuk minta pisah dari kamu ya.
Dia ngerasa lebih baik pisah dengan kamu daripada dia ngerasakan sakit. Ini energi seseorang yang gak bisa menerima kenyataan kalau memang kedepannya kalian gak bisa sama-sama. That's it. Jadi dia memilih ego dia gak perlu dia sayang ataupun cinta, yang penting dia pengen pergi aja gitu. Entah dia udah pergi dulu, energinya lama udah, atau dia bakal pergi nantinya. Ya, dia rela untuk mau seberapa seberapa menyenangkan, membahagiakan hubungan, dia rela untuk cut hubungan ini untuk dia ngerasa aman. Dia ngerasa aman saat dia tidak pakai hati, namun saat dia pakai hati dia ngerasa dia tidak aman. Wow. Ini ini energi seseorang yang bisa sering untuk marah, nggak jelas, mencari alasan untuk pisah dari kamu. Ini bukan tentang sesuatu yang ada di luar dia, tapi ada di dalam dirinya dia. Ya, setelah tarotnya, ada Page of Coins, Ten of Wands. Wow, ini memberikan kesan yang sangat menyakitkan ya untuk hubungan ini. Pesannya juga menyakitkan bagi dia. Kalau dia pengen ngomong, dia bisa bilang dia marah, dia kecewa, dia capek, dia stres, ya. Dia ngerasa terbebani banget dalam hubungan ini. Jadi kalau kamu ngerasa kamu disakiti oleh dia, justru kalian sebenarnya dalam posisi yang sama. Dia pun sakit, anxiety dia menyakiti dia sendiri, ya. Dia ingin lepas dari energi ini, ya. Dia ingin pergi dari sini, ya. Gimana caranya dia nggak tahu, ya. Ini yang membuat jadinya kamu bisa berhubungan dengan orang yang toksik, yang kerjaannya marah-marah, sering atau bahkan selalu sama kamu, karena dia disconnect, dia nggak connect dengan jiwa dia nggak connect dengan hatinya dia, ya. Ibaratnya jiwa dia tertidur, ya. Dan saat seseorang jiwanya tertidur, yang mengambil alih hidup dia adalah ego dia, kesakitan dia, dan kekecewaannya dia. Three of Coins, Five of Swords. Wow. Knight of Cups, Seven of Coins. Dia berharap banget untuk mengenal kamu atau bicara dengan kamu itu bisa sedikit meringankan hatinya dia, ya, meringankan kekecewaannya dia. Namun justru mendengar berita tentang kamu juga menyakitkan dia. Berkomunikasi dengan kamu itu menyakitkan dia. Jadi kayak, aku harus gimana? Six of Coins, Ten of Coins, Six of Cups. Orang ini udah komit dengan diri dia, ya, dimana dia nggak mau untuk ngelihat kekecewaan lagi. Akhirnya memilih egonya yang akhirnya justru menempatkan dia di kesakitan dan nggak membuat keadaan dia membaik, ya. High Priestess, The Fool, Five of Cups. Ini seseorang yang rasa kesakitan itu, cinta itu adalah kesakitan, so ya, no wonder dia nggak bisa ngelihat apa cinta itu, ya.
Seven of Cups. Secara nggak sadar dia memilih, dan kalau dia udah memilih, kita bisa apa? Kalau dia udah minta maksa untuk pisah dari kamu dengan berbagai alasan, berbagai cara dilakukan, ya kita mau bertahan gimana pun, dia bakal ngotot sampai apa yang dia inginkan itu tercapai. Dan saat hal itu tercapai, ya dia bakal bingung, karena setelah hal itu tercapai, dia bakal terus apa sekarang. Itulah yang bakal menjadi akhir dari kisah ini. Dalam artian, bagi dia yang memaksa untuk pisah dari kamu, dia bakal bingung nanti sampai di posisi udah pisah nih, terus sekarang apa, gimana, terus hal hidup aku apakah lebih baik? No, ya ternyata enggak. That's it. Ya, pesan dari dia untuk kamu ya saat ini, kemarahannya aku rasain, dan banyak perkataan yang tidak baik sebenarnya, but ya, yang pastinya ini yang terbaik dalam artian untuk kalian jalan masing-masing dan berpikir, ya, untuk masalah kasih sayang, ya. Untuk saat ini dia bisa bilang dia tidak merasakan itu, dan dia tidak mau merasakan itu. Oke, kita lanjut ke 4 atau deck terakhir. Deck terakhir deck keempat. Ada attraction, you attract romantic love by enjoying this moment fully. Wow. Worth waiting for. Okay, divine timing is at work in your love life. Energinya lebih baik ya dari yang tadi. Yang ketiga, children, your love life is being affected by children. Dan di the bottom of the deck ada new love. Wow, a new person has stirred your romantic feelings. Jadi kamu bisa berurusan dengan orang yang baru, karena jelas banget ini orang baru, new love atau cinta yang baru. Kamu bisa attract dengan seseorang yang kamu rasa mungkin dia orang yang masih baru dalam hidup kamu, namun justru aku ngeliat dia yang baru dalam hidup kamu ini sebenarnya memberikan energi kalau dia layak untuk kamu tunggu, atau layak untuk kamu ibaratnya coba, ya, kamu coba jalani di kehidupan ini. Walaupun aku ngeliat sepertinya dia jauh lebih muda dari kamu, atau dia jauh banget lebih tua daripada kamu. Jadi ada jarak yang gap, apa ya, age gap di sini yang jauh ngeliat. Oke, kita lihat oracle-nya lagi. Ada burung unta, ada growth atau tree, dan ada key. Orang yang datang dalam hidup kamu ini bisa menjadi kunci dalam hidup kamu. Entah dia memang orang yang baru seperti aku bilang tadi, atau memang sebenarnya ada orang baru yang membantu untuk kamu keluar dari energi ini. Ya, sih ada well tahu sumur. Orang ini membantu kamu secara ibaratnya bisa bilang ajaib ya. Tiba-tiba dia datang seperti keadaan justru membaik, dalam artian dia membantu kamu untuk ngelihat gimana kurangnya kamu saat ini, ya, hubungan kamu dengan dia, ataupun dia yang membantu untuk kamu ngelihat gimana kalau kamu berhubungan dengan dia itu bakal gimana. Ya, dia memperlihatkan hubungan yang lebih sehat, hubungan yang lebih baik, hubungan yang tidak menuntut apa-apa.
ya, tidak berharap berlebihan, tidak menginginkan apa, ya just apa ya, ibaratnya belajar mencintai, menyayangi tanpa ada intensi yang niat yang buruk-buruk atau memiliki tujuan, ya, tujuan yang dalam artian memanfaatkan. Di sini yang aku maksud, ya. Kita lihat tarotnya. Ada King of Swords, Temperance. Mungkin kamu ngerasain ini masih terlalu cepat, ya. Itu benar, that's baik gitu ya, maksudnya karena hubungan terlalu cepat juga terasa bakal aneh, ya. Apakah worth it apa enggak, keraguan-raguan itu. Namun bukan berarti karena terlalu cepat kamu juga akhirnya langsung terjun bebas gitu. No, dalam artian ya dijalani sebaik-baiknya, sesimpel itu, sesederhana mungkin apa adanya, tanpa ada tuntutan yang berlebihan. Itu maksudnya, ya. The Sun, ada the Star, the Lovers. Satu di antara kamu mungkin dulu nggak berpikir untuk bisa dekat dengan orang ini, ya, atau memang kamu ngerasa dulu kamu dengan dia itu hanya main-main, jadi ada energi kayak gitu, ya. Mungkin karena dia jauh tua daripada kamu seperti aku bilang tadi, ataupun dia jauh muda dari kamu, ya kayak kita, ya udah sih, ya kayak biasa aja, namun justru akhirnya ya malah jatuh hati. Di sini aku ngeliat, ya. Nine of Wands, Queen of Cups, King of Coins, Three of Cups. Untuk ibaratnya rasa ini yang membantu untuk kalian berkembang, ada ruang untuk berkembang di sini, ya. Walaupun ada, ya, ada sesuatu yang masih ditutupi di sini, yang mungkin kamu nggak tahu, dia nggak tahu. Namun bukan berarti itu buruk kan. Jadi ibaratnya ya simpelnya, entah mau ragu atau gimana pun, ya jalanin aja sekarang sebaik-baiknya menurut kamu, dan kamu sendiri yang bisa memilih, bukan aku yang memilih ataupun kartu yang memilih untuk kamu stay, untuk kamu tinggal, no. Namun ini tentang diri kamu, ya. Dan juga ingat, kalau kamu ngerasa kok aku attract dengan seseorang yang seperti ini, ya jauh lebih tua, ataupun attract dengan seseorang yang jauh lebih muda, ya ingat, kenapa bisa itu terjadi? Karena kamu secara tidak sadar itu track energi ini. Kok bisa aku track energi kayak gini? Ya mungkin kamu gak ngerasa menarik energinya. Ini tracknya datang dari trauma masa lalu, ya, childhood trauma ataupun past life trauma. So kalau kamu ingin keluar dari energi ini, perhatikan lagi ya, hidup kamu saat ini, kesakitan apa yang masih kamu pegang sampai saat ini, ya. Dan kebahagiaan apa yang masih kamu pegang. That's it. Ya, itu bakal menjadi, ya, patokan untuk kita ngelihat ke depannya bakal gimana, ya. Hangman. Karena kalau kamu gak benar-benar bisa ngelihat, kamu bakal ngerasa hubungan ini walaupun baru, mungkin energinya bilang worth it gitu ya, namun kamu bakal bisa tetap ngerasa kok kayak justru gak jelas, gantung, ya, terasa seperti gak ada pasangan. Ada coins atau ada cups, ada pentacles. Jadi gimana mau ngejalanin hubungan yang kok malah kayak gini, ibaratnya gitu ya, yang justru kayak gak dapat feelnya, yang bener-bener greget banget gitu ya. Ya,
Judgment. Atau Libra, Seven of Wands. Last cardnya ada Eight of Swords. Wow. Karena I'm sorry, walaupun ini orang baru bisa leading ke arah kesakitan lagi untuk diri kamu. Ya walaupun worth it sih ada The Lovers, namun bisa jadi dia menjadi batu loncatan untuk kamu menemukan orang yang tepat untuk kamu lagi jadinya. Ya, atau memang dia orang yang tepat, itu tergantung lagi. Bagi kalian masing-masing mengimplementasikan energi kalian memilihnya apa? Memilih kesakitan atau kekecewaan? Ya, memilih cinta atau bahagia? Ya, itu semua berbeda. Ya. Karena aku ngeliat di sini orang barunya ada bisa lebih dari satu pilihannya, dan juga orang lama juga ada. Jadi untuk yang keempat ini pesan cinta dari dia untuk kamu. Jadi aku agak bingung karena ada beberapa pesan ya dari orang yang berbeda di sini. Ada salah satu pesan yang nyatakan ya kita jalanin aja sebaik-baiknya kalau memang kamu mau. Kedua ya dia ada ngerasa kamu jauh lebih muda dari dia, dan dia ngerasa kamu masih kekanakan. Jadi pesan cinta untuk dia senang untuk menyayangi seseorang yang memang dia rasa dia bisa untuk ayomi atau dia lindungi gitu. Dan kalau dia ibaratnya jauh, kok dia yang jauh lebih tua atau dia yang jauh, sorry itu tadi ya kebolak-balik, sorry kalau aku salah, pastinya kalau yang tadi itu dia jauh lebih tua daripada kamu, tua dari kamu. Kalau ini misalnya dia jauh lebih muda dari kamu, dia ingin untuk kamu lindungi, dia ingin untuk kamu sayangi, dia ingin kamu manjain, dia pengen ibaratnya balas dendam dalam artian kalau dia memang tidak bahagia dalam keluarganya sebelumnya, dia bakal inginkan untuk dapatkan itu dari kamu. That's it. Jadi ini tentang parenting ya. So yeah, that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu ya. Jadi kalau memang tidak sesuai, ya mohon jangan dipaksakan. Yang berarti memang bukan untuk kamu. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana ya. Semoga membantu. Jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, bye bye.